Selamat malam kami ucapkan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini, di mana kita mau mengikuti perbaktian Rabu malam yang akan sebentar lagi kita akan mulai. Untuk itu kita undang kepada kita semua untuk berdoa dalam hati masing-masing. Untuk memulai perbaktian kita akan bernyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 292, Sudah Dekatlah Rumah di Surga. Untuk doa buka kita undang Ibu Delena untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa kepadamu yang sudah menjadi Allah yang maha baik bagi kami, Allah yang telah memelihara kehidupan kami sampai dengan pertengahan minggu ini. Bapa, kami ingin memulai perbaktian permintaan doa pada Rabu malam ini. Biarlah Engkau berikan kepada kami hati yang bijak untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan, boleh kami hidupkan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh menguatkan iman percaya kami terlebih di masa pandemi ini. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta Emerson Jai. Mari kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman pada malam ini. Shalom, selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini, malam permintaan doa, kita boleh bertemu kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya mau bagikan pada saat ini, sejenak kita tunduk kepala berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami membutuhkan kuasa Tuhan saat ini. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjamah hati kami, mengubah hidup kami, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya yang Kau layakkan untuk berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari kita sudah lalui dalam minggu ini dan betapa hebat Tuhan kita karena sampai hari ini Tuhan masih bersama dengan kita. Dan pada saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yang begitu penting untuk membedakan apakah kita ini pengikut Yesus atau pengikut manusia. Beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana satu pergumulan yang cukup besar yang dialami oleh para rasul oleh karena badai yang begitu besar menghantam perahu mereka di saat mereka sedang galau. Dan saat yang sama pertolongan tiba, Allah datang di dalam kegelapan untuk memberikan terang dan keselamatan buat mereka. Yang menjadi ayat pada saat ini dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudaraku, ada banyak di atas dunia ini yang begitu ketat dengan adat istiadat. Tradisi para orang tua, leluhur, yang dibawa terus menerus, dan memang ada hal-hal baik yang ada di sana yang patut untuk dituruti, tetapi tidak sedikit bermasalah dengan masalah keagamaan, oleh karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang masih animisme, pemikiran-pemikiran yang masih ortodoks, yang membuat kebenaran boleh menjadi pudar kuasanya, bahkan lebih meninggikan tradisi. Peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus. Pada waktu Yesus bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang hendak melihat pesta, yaitu melihat Yesus di pesta Paskah, dan mereka ingin menjebak dia. Namun, Yesus tahu apa yang ada di hati para ahli Taurat dan orang Farisi ini, di mana orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem kepada Yesus karena Yesus tidak pergi kepada mereka. Mereka mengharapkan Yesus yang datang, tapi kali ini karena Yesus tidak mau datang, mereka datang kepada Yesus. Dan diutus utusan lain untuk mengamati pergerakan Yesus pada waktu itu. Dan mereka sedang berusaha mencari tuduhan yang dapat melawan Yesus. Seperti sebelumnya, alasan keluhan mereka ialah sikapnya yang tidak mengindahkan ajaran tradisi yang membebani hukum Allah. Karena hal ini sengaja direncanakan untuk menjaga penurutan hukum, tetapi hal itu dianggap lebih suci daripada hukum itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih, apabila ajaran tradisi itu tidak sesuai dengan hukum yang diberikan di Sinai, maka ajaran rabi-rabi akan lebih disukai. Sementara orang banyak sedang sibuk dengan martabat yang tidak berarti, serta segala peraturan yang tidak dituntut Allah, justru perhatian orang-orang ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mengalihkan pemikiran-pemikiran orang banyak dari prinsip-prinsip hukum Allah yang besar itu.
Di antara penurutan yang dirasakan dengan keras ialah penyucian menurut hukum upacara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi, bagi ahli-ahli Taurat, orang Farisi, satu kelalaian terhadap tata cara yang harus diturut sebelum makan dianggap menjadi satu dosa yang mengerikan, yang akan dihukum baik di dunia maupun di dunia yang akan datang. Dan orang ini akan dibinasakan dan dianggap sebagai mereka, oleh karena membinasakan orang itu, mereka dianggap sebagai orang yang berbuat kebajikan. Luar biasa. Itulah yang terjadi juga sekarang ini. Ada orang yang oleh karena tuntutan hukum yang mereka percaya, tradisi yang mereka percaya, pada waktu orang lain tidak menurutinya dalam anggapan mereka, mereka binasakan itu orang, dan mereka sendiri menganggap perbuatan mereka itu kebajikan, pahala. Jadi membunuh orang, membinasakan orang lain, oleh karena melanggar peraturan mereka, melanggar tradisi mereka, dianggap ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi sebagai orang yang berbuat kebajikan. Ngeri sekali saudara-saudara. Dan upacara basuh tangan, inilah yang sebenarnya yang menjadi alasan untuk menjerat Yesus pada waktu itu. Kenapa? Kristus dan murid-muridnya tidak mentaati pembasuhan menurut tata cara yang mereka sudah buat. Dan mata-mata menjadikan kelalaian ini sebagai alasan untuk menuduh Yesus dan murid-muridnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun demikian, mereka tidak langsung menyerangi Kristus pada waktu itu. Tetapi mereka datang kepadanya dengan mengkritik muridnya. Di hadapan orang banyak mereka berkata, bila mana kita baca Alkitab kita, dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang kedua, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Matius pasal 15 ayat yang kedua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah jelas di sini bahwa membasuh tangan itu adalah adat istiadat, karena bukan sekedar cuci tangan, tetapi itu merupakan satu ritual yang sudah dibuat menjadi aturan di dalam kehidupan orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudaraku, tolong diingat ini. Setan berusaha untuk membuat kita sibuk dengan hal-hal yang sepele, yang tidak penting. Sehingga dia berusaha menarik perhatian manusia ini dari masalah yang sebenarnya. Apakah saya percaya dengan iman yang menyelamatkan pada anak Allah? Ini mungkin menjadi perhatian kita yang utama. Apakah kehidupan saya sesuai dengan hukum ilahi? Yohanes 3:36 dan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal, tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan sedang bekerja, berusaha mengalihkan pikiran manusia dari anak Allah itu sendiri. Dan kalau orang tidak percaya kepada anak, artinya binasa, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita melihat di sini bagaimana cara setan yang luar biasa untuk membinasakan manusia, cara yang paling besar dia lakukan ialah melarang orang, membuat pikiran orang tidak percaya kepada Yesus. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus sudah pasti tidak turut perintahnya. Atau ada orang menerima Yesus tapi tidak mau menuruti perintahnya. Itulah sebabnya kenapa Yohanes pasal 14 ayat 15 Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku,
ia akan menuruti segala perintahku. Itu satu paket. Jadi kalau ada orang katakan saya percaya kepada Yesus, saya orang Kristen, tapi tidak menuruti perintah Allah, saudara, engkau sedang menyangkal Yesus, menyangkal imanmu sendiri. Percuma ya, kita beribadah. Yesus berusaha menunjukkan pada waktu itu kesalahan ahli-ahli Taurat ini. Dia tidak berusaha mempertahankan murid-muridnya, tidak. Ia tidak menyinggung tuduhan terhadapnya, melainkan dia meneruskan mau menunjukkan sifat para penuduhnya yang keji itu. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan demikian. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, katanya, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, saya mengikuti beberapa suku di atas ya, dunia ini. Yang saya lihat terlalu ketat kepada tradisi. Dan kadang-kadang tidak peduli apakah itu ada dalam firman atau tidak, yang penting seolah-olah tradisi itu ada istiadat itu lebih penting daripada firman Tuhan. Dan kita dikucilkan saudara. Kita dianggap aneh kalau kita ikut firman, kalau tidak mengikuti adat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, Yesus tidak pernah mengurangi kewajiban manusia untuk mempersembahkan pemberian dan persembahan kepada Allah. Tolong diingat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus yang sudah membuat undang-undang, perintah, apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, dan jangan kita kurangi, jangan kita tambahi. Seringkali oleh karena tradisi kita melanggar firman Tuhan ini. Lebih takut kita kepada manusia dari kepada Allah sendiri yang memberikan peraturan dan undang-undang itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya agama ahli Taurat, agama para rabi, agama orang Farisi hanya secara lahiriah saja. Ketika berada di dunia ini, Yesus memuji perempuan miskin yang memberikan segala sesuatu yang ada padanya ke dalam perbenaran bait suci. Tetapi kerajinan secara lahir bagi Allah di pihak imam-imam, di pihak para rabi, merupakan satu kepura-puraan hanya untuk menutupi kerinduan mereka untuk membesarkan diri. Jadi di zaman ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu ada banyak orang yang tertipu, saudara-saudara. Mereka tertipu. Kenapa? Karena ajaran yang mereka sampaikan seolah-olah seperti betul-betul ya hikmat, betul-betul ya berperaturan, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang juga terjadi, saudara. Ada banyak yang kita lihat seperti seolah-olah orang yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak ada kebenaran di dalamnya. Kenapa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ini adalah dari firman Tuhan sendiri. Kata-kata dari Yesus yang menjadi amaran bagi saudara dan saya. Tentang pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan ya, rutinitas yang merupakan ajaran tradisi semata, kebiasaan saja turun-temurun. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Yesus katakan, makananku ialah melakukan pekerjaan yang telah disampaikan oleh Bapa kepadaku. Aku datang untuk menuruti kehendak Bapa-Ku.
Itulah kehendak Allah, memenuhi perintah Bapa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan pada hari terakhir ada banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kejahatan di mata Tuhan bukan hanya sekadar pelanggaran kepada 10 firman Allah, 10 hukum, tidak. Tetapi jauh lebih besar lagi, bila mana apa yang tertulis dalam firman ini kita tidak lakukan. Apa kehendak Tuhan ada di sini? Apa rencana Tuhan ada di sini? Apa firman Tuhan ada di sini? Dan bila mana kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita meniadakan apa yang ditulis di sini. Saudaraku yang kasih, jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai 9. Hai orang munafik, mengapa mata-mata yang licik itu, ya? Apa dikatakan di sini? Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka lakukan, yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita periksa diri kita saat ini. Siapapun saudara saat ini yang sedang mendengarkan firman ini, mari kita berkaca kepada firman Tuhan. Mari kita berkaca kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Saudara-saudara, apakah kita di pihak Allah atau kita sedang mengajarkan ajaran manusia? Mari kita selidiki firman Allah ini dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dengan pertolongan Rohul Kudus, agar kita mengerti, agar kita tidak bersalah, agar kita bukan orang-orang seperti orang munafik yang dikatakan di sini, yang beribadah begitu, ya, hikmat, tetapi sesungguhnya, ya, mereka sedang melakukan apa yang bukan diajarkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, itulah sebabnya Yesus menjelaskan kepada orang banyak bahwa penajisan datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Kesucian dan kenajisan ada sangkut pautnya dengan jiwa, saudara. Adalah perbuatan yang jahat, perkataan yang jahat, pikiran yang jahat, pelanggaran hukum Allah, dan bukannya kelalaian terhadap tata cara lahiriah rekaan manusia saja yang menajiskan manusia. Saudara-saudaraku, saya pernah ditanya seseorang, Pak Pendeta, kan ada dalam firman Tuhan, bukan dari luar yang menajiskan orang, tetapi dari dalam. Saya bilang benar, dan benar sekali jawabanmu. Saya bilang, oh kalau begitu, kenapa kita tidak makan ini, kenapa kita tidak minum ini, kenapa dilarang, ya? Ini dikatakan haram, ini dikatakan merusak. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya katakan kepadanya, racun tidak akan pernah membunuhmu kecuali engkau mengambil untuk engkau minum. Racun di luar sana, makanan haram di luar sana, tidak akan pernah sampai ke mulut, tidak akan pernah sampai ke dalam tubuh, kalau pikiran ini tidak lebih dahulu memerintah. Itulah sebabnya Tuhan katakan, dari pikiranmu, ya, dari dirimu lebih dahulu, ya, kejahatan itu ada di sini, muncul lebih dahulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
sekiranya ada di sini uang tercecer, mungkin emas tercecer, berlian tercecer. Ya. Kalau pikiran saya tulus, saya akan kasih tahu ini. Ya, saya akan bertanya ini siapa punya. Mungkin saya harus simpan sampai orangnya datang. Ya, karena tulus saya. Tapi kalau sudah rusak pikiran ini di dalam lebih dahulu, enggak usah kelihatan ini uang. Yang tidak kelihatan pun saya akan ambil, saudara-saudara. Itulah sebenarnya contoh yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Bukan dari luar yang menajiskan orang, tapi dari dalam. Karena semua yang najis yang ada di luar sana tidak akan pernah menajiskanmu, menajiskan saya, saudara-saudara semua, sebelum pikiran kita ini najis, hati kita ini kotor. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini di kalangan orang Kristen sekalipun terdapat kebiasaan dan adat istiadat yang beralaskan tidak lebih baik daripada tradisi nenek moyang. Karena mereka hanya mau ikuti apa yang dikatakan dari sononya, turun temurun. Saudaraku, mari kita selidiki firman Tuhan. Mari kita selidiki Alkitab ini baik-baik. Jangan kata orang, tetapi biarlah seperti Yesus menjawab iblis pada waktu Yesus dicobai di padang belantara. Ada tertulis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap pertanyaan, setiap pernyataan, setiap argumentasi, perdebatan apa saja, itu sebenarnya harus kita hindarkan yang membuat kita berselisih faham. Cukup ada tertulis. Manusia berpaut pada tradisi, menghormati adat istiadat, sementara mereka menyimpan kebencian dalam hati terhadap orang-orang yang menunjukkan kesalahan mereka. Itu yang terjadi di zaman Yesus, saudara. Dan bila mana dewasa ini kita disuruh menarik perhatian kepada hukum Allah serta iman kepada Yesus, kita melihat ada permusuhan yang sama sebagaimana dinyatakan di zaman Yesus. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudaraku, ya, kita bawa orang kepada Yesus yang tadinya mencuri tidak mencuri, yang tadinya orang yang jahat tidak jahat, yang tadinya seorang pembunuh sekarang tidak membunuh. Tetapi saya heran, ada orang setelah bertobat karena terima Yesus malah dibenci, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana setan bekerja sampai hari ini. Sama seperti di zaman Yesus. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 12 firman Tuhan katakan, mengenai umat Allah yang sisa tertulis, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yaitu yang memerangi hukum, ya, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanda bukti orang yang mengikut Yesus sungguh-sungguh, mereka akan mengikuti, menuruti perintah-perintah Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, camkan ini. Daud berkata, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mazmur 119 ayat 99 dan ayat 100. Biarlah semua yang menerima Kristus berhati-hati untuk menerima kekuasaan manusia, untuk menerima tata gereja, untuk menerima tradisi nenek moyang yang sebenarnya tidak sesuai dengan perkataan Kristus. Sekali lagi, saya mau sampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat tema kita pada malam hari ini. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Semoga itu kita jauhkan, saudara. Jangan buat alasan, oh pendeta, ya, yang najis itu dari dalam bukan dari luar, itu kan diciptakan oleh Tuhan, bisa semua kita makan.
ya saudaraku, saudara, jangan sampai saudara menipu diri sendiri. Kalau sudah tertulis di sini, apa kata Tuhan, baca baik-baik, renungkan baik-baik. Karena orang yang mengaku anak Allah, Yesus Kristus, yang menuruti perintahnya, mereka yang layak untuk diselamatkan. Semoga Tuhan menolong kita untuk tidak berdalih, untuk tidak menahan diri, ya, bercokol di dalam ajaran-ajaran tradisi, di dalam ajaran-ajaran turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Saudaraku, malam ini adalah malam permintaan doa. Bila mana ada nanti yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, nanti pada waktu kita berdoa saya akan memberikan waktu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit alam semesta, kami datang saat ini ke hadapan Tuhan dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah ini untuk menyampaikan puji-pujian kepadamu. Bapa, Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami ini manusia ciptaan-Mu yang sudah jatuh dalam dosa. Begitu jauh pemisah antara kita, yaitu dosa dan pelanggaran kami. Itu sebabnya pada saat ini ya Tuhan, kami dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan mengakui dosa kami, dan kiranya Engkau menyucikan kami. Bapa yang baik, Engkau tempat kami bersandar. Engkau Allah penyedia. Engkau jawaban dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Tuhan, memohon kepadamu, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Rumah tangga, suami istri, anak-anak, bahkan bagi mereka yang sudah punya mantu dan cucu. Biarlah kiranya kebahagiaan yang datang dari Tuhan menjadi bagian mereka. Bapa, Engkau tahu sekarang ini kami sedang berada di masa pandemi yang luar biasa. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kami tidak berdaya, kami tidak tahu apa-apa, dan kami tidak sanggup untuk menjaga diri kami sendiri dari semua wabah ini. Kami mau serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami percaya janji-Mu bahwa Tuhan akan memelihara kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam pekerjaan, berkati dalam usaha tangan, berkati anak-anak yang masih dalam pendidikan, berkati mereka yang sudah dalam pertumbuhan supaya bertumbuh dengan sempurna. Demikian juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik. Yang sedang menantikan kehadiran anak-anak di tengah rumah tangga mereka, berkati setiap rahim para ibu yang belum melahirkan. Demikian juga bagi mereka yang sudah menginginkan pasangan hidup, Tuhan kiranya tunjukkan pasangan yang baik dalam hidup mereka. Bapa, kami mau memohon kepadamu, berikan kami kuasa, pengertian, pemahaman, keberanian, agar kami juga boleh menjadi saksi kepada dunia ini untuk membawa pekabaran Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu, agar orang-orang boleh kami tuntun datang ke dalam kandang-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Tuhan berkati mereka, agar mereka Tuhan Engkau berikan hikmat, ketulusan di dalam memimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan kepada masyarakat juga hati yang mau bekerja sama, sehingga demikian ya Tuhan negara kami ini boleh menjadi satu negara yang diberkati penuh dengan damai, terlebih boleh selamat dari semua penyakit dan wabah yang sedang melanda dunia ini. Kami juga berdoa buat pimpinan gereja kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati ya Bapa.
Biarlah kami boleh bekerja bersama-sama melayani Tuhan, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Mungkin pada saat ini ada anak-anak Tuhan dari jemaat-Mu yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu, berikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berduka, berikan penghiburan. Yang lemah iman, kuatkan iman mereka. Bila mana masih ada permohonan di antara anak-anak Tuhan saat ini, Bapa, sendengkan telinga-Mu. Bapa yang baik, terima kasih oleh karena saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk tambahan hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua perlindungan dan penjagaan yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, sampaikan ucapan terima kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini menjadi bobon yang harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memimpin kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lagu tutup, kita buka lagu Sion kita nomor 328, Tuhan topan sedang menderu.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kembali kami Tuhan mengucap puji syukur terima kasih atas berkat perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini ya Tuhan, di mana kami telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh pendeta kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman itu tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati masing-masing kami ya Tuhan, berkati dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap gerak langkah kami Tuhan, kiranya yang campur tangan. Kami mau pulang ya Bapa, sertai lindungi kami ya Tuhan, tibakan kami di rumah, bertemu dengan keluarga kami, tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perbaktian kita telah selesai, sampai bertemu dan perbaktian selanjutnya. Bagi saudara-saudara kami yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.